Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya Oktoberti, mahasiswa dari Universitas Ngudi Waluyo dari Fakultas S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ODP, OTG, dan PDP. Di sini ODP itu adalah orang dalam pengawasan, adalah semua orang yang punya riwayat kontak dari daerah yang terinfeksi corona atau orang yang sudah kontak dan berbicara dengan orang yang positif COVID-19. ODP itu sendiri ada dua solusi, yakni yang pertama yaitu melakukan cek rapid, yang kedua adalah melakukan karantina selama 14 hari. Mengapa dilakukan selama 14 hari? Itu karena masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia sampai munculnya pertahanan tubuh yaitu 14 hari. Tujuannya supaya teman-teman tidak menularkan dan jaga-jaga jika teman-teman terkena COVID-19. Di sini rapid test itu sendiri ada dua macam, yakni yang pertama adalah serologi based, yang kedua adalah gen based. Di sini saya akan lebih menekankan untuk serologi based. Serologi based dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya antibodi di dalam tubuh yang disebut rapid. Mengapa disebut rapid? Karena melakukan tes ini hanya membutuhkan waktu 15 menit. Lebih singkat daripada gen based. Misalnya, COVID masuk ke dalam tubuh dan tidak ada gejala. Dan dicek rapid untuk mengetahui ada atau tidaknya antibodi dalam tubuh manusia. Tetapi rapid ini tidak 100% akurat. Untuk mengetahui rapid ini akurat atau tidak, misalnya cek serologi ini, hasil negatif bukan berarti kita negatif COVID-19. Tetapi tidak ada antibodi yang melawan virus dalam tubuh kita. Antibodi akan keluar dari tubuh kita di hari ke-7. Jadi jika rapidnya positif, berarti kita sudah 7 hari terinfeksi virus COVID-19. Dan pada hari ke-14, virusnya mati dibunuh oleh imunitas tubuh kita. Dan kalau PCR, cek ada atau tidaknya virus. Jika hasilnya negatif, bisa jadi virusnya sudah ada, tetapi antibodinya belum terproduksi dalam tubuh. Itu dinamakan klaster positif dan klaster negatif. Sehingga rapid ini berguna sekali untuk memisahkan klaster positif, mana saja yang sudah terinfeksi dan ada antibodi selama 7 hari. Untuk OTG, yaitu orang tanpa gejala. Semua orang yang tanpa gejala dicek rapid serologi, hasilnya misalnya positif. Jadi masuk ke klaster positif. Dan dikarantina mandiri selama 14 hari. Karena tidak ada tanda gejala, dalam klaster positif ini tujuannya rapid adalah mendeteksi orang positif tanpa gejala, karena orang yang dapat menularkan yaitu orang-orang OTG. Setelah hasil rapid tersebut positif, langsung dilakukan swab. Dan jika hasil swabnya positif, berarti diagnosanya positif corona tanpa gejala. Itu dinamakan OTG. Lalu dilakukan karantina selama 14 hari. Dan setelah 14 hari dilakukan lagi swab. Dan jika sudah dilakukan swab selama 2 kali dan dinyatakan negatif, maka dilakukan lagi cek serologi. Dan misalnya hasilnya negatif, maka antibodinya sudah hilang dan dinyatakan pasien tersebut sembuh. Untuk poin PDP itu sendiri, semua pasien dalam pengawasan, yakni semua pasien yang memenuhi gejala COVID-19, yaitu yang pertama yaitu demam dengan 38 derajat, yang kedua adalah nyeri telan selama 3 hari, riwayat kontak dengan pasien positif atau dari daerah zona merah, yang keempat adalah adanya bentuk batu-batu kering, adanya sesak nafas,
Dan jika dari 5 gejala ini memenuhi, maka disebut pasien dalam pengawasan. Tetapi, pasien tersebut belum dicek swab dan belum dinyatakan positif COVID-19. Pasien PDP ini bisa menjadi ODP asal gejalanya hilang dan dicek rapid selama rentang 7 hari dan 10 hari negatif. Sehingga PDP ini yang disebut triase kuning dan paling banyak terjadi di masyarakat saat ini. Penjelasannya ODP, OTG, dan PDP sudah selesai dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit edukasi. Ada 7 edukasi. Yang pertama yaitu hindari mudik atau di rumah saja. Yang kedua adalah jika teman-teman masih bekerja di luar, bisa menggunakan masker kain karena masker kain efektif untuk menurunkan penularan sampai 70%. Yang ketiga adalah hindari perkumpulan. Yang keempat adalah mengkonsumsi vitamin dan nutrisi yang cukup. Yang kelima adalah cuci tangan yang rutin dengan 6 langkah. Yang keenam, cairan desinfektan untuk menyemprot alat-alat seperti mobil, motor harus menggunakan APD lengkap karena cairan desinfektan tersebut mengandung cairan klorin dan HDO2 yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Yang ketujuh, yang terakhir, jika mengalami gejala, lakukan bed rest mandiri di rumah dan konsumsi vitamin di rumah. Tetapi jika selama 3 hari demam tidak turun, maka dilakukan pengecekan langsung ke puskesmas. Mungkin edukasi yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat dan salam sehat.